Nabi bersabda, bila kalian sudah melihat banyak orang mengingkari janji, telah luntur amanah, dan masyarakat menjadi demikian, Nabi menganyam jari jemari beliau mengisyaratkan sudah kusutnya masyarakat. Maka sahabat Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma langsung bertanya, apa yang mesti kekerjakan di zaman seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala fi ayatin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita berada di hari Senin 12 bulan Juli 2021 dan kita sudah berada di awal Zulhijjah 1442 Hijriah. Masya Allah Ta'ala. Hari ini, hari Senin, kita lanjutkan kaji kita tentang pentingnya memastikan konsolidasi di dalam keluarga kita. Sebagaimana pesan Nabi SAW ketika membicarakan tentang era fitnah, Nabi bersabda, bila kalian sudah melihat banyak orang mengingkari janji, telah luntur amanah, dan masyarakat menjadi demikian, Nabi menganyam jari jemari beliau mengisyaratkan sudah kusutnya masyarakat. Maka sahabat Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma langsung bertanya, apa yang mesti kekerjakan di zaman seperti itu? Dan zaman seperti itu adalah zaman kita sekarang. Zaman di mana fitnah melanda dunia. Aneka jenis fitnah. Zaman di mana orang berdusta sangatlah mudah ditemukan. Zaman di mana orang yang diberi amanah berkhianat, itu sudah luntur amanahnya. Dan zaman di mana masyarakat sudah kusut, sudah semrawut, ya. Nah, maka pesan Nabi yang paling pertama, Nabi bersabda, alzam baitak. Fokus pada urusan rumahmu, keluargamu. Dan ini pula yang menjadi arahan Allah Rabbul Alamin dalam surah At-Tahrim ayat ke-6. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Hai orang-orang beriman, peliharalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Saudaraku rahimakumullah, salah satu syarat untuk memiliki keluarga yang baik, keluarga yang islami, adalah memastikan soliditas antar anggota keluarga. Soliditas antar ayah dengan ibu, suami dengan istri. Soliditas antar orang tua dengan anak-anak. Soliditas antar anak satu dengan lainnya. Dan Al-Quran memberikan kita arahan mengenai bagaimana menjaga soliditas itu. Ingat, ada ayat yang berbunyi, al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Al-akhilla artinya sahabat-sahabat karib. Itu artinya al-akhilla. Sahabat-sahabat karib sewaktu di dunia, kelak di hari berbangkit, sebahagian akan memusuhi sebahagian lainnya. Padahal waktu di dunia mereka sahabat karib satu dengan lainnya. Terus kata Allah, sebahagiannya akan memusuhi sebagian yang lain.
illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak sembarang persahabatan yang boleh kita kembangkan dalam hidup kita di dunia ini. Tapi marilah kita mengembangkan suhbatus salihin, persahabatan sesama orang saleh. Suhbatul muttaqin, persahabatan sesama orang bertakwa. Dan di antara syaratnya adalah di dalam keakraban mereka satu dengan lainnya ada tolok ukur. Tolok ukur bahwasanya ukhuwah, persaudaraan yang mereka bangun, persahabatan yang mereka bangun, itu berlandaskan al-ukhuwatu fillah, persahabatan, persaudaraan karena Allah. Dan baru disebut persaudaraan karena Allah bila mana suasana, atmosfer dalam lingkungan tersebut, dalam milieu tersebut, dalam keluarga tersebut terbentuk kebiasaan 3. Tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri, tawasau bil marhamah. Saling menasihati dengan kebenaran, bil haqqi, saling menasihati dengan kesabaran, bis sabri, dan saling menasihati dengan kasih sayang. Nah, saudaraku rahimakumullah, ini yang harus kita hidupkan di dalam lingkup keluarga kita masing-masing. Bagaimana agar suami dengan istri terbiasa tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri, tawasau bil marhamah. Bagaimana antar anak satu dengan lainnya terbiasa tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri, tawasau bil marhamah. Bahkan bagaimana antara orang tua dengan anak pun suasananya dibangun tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri, tawasau bil marhamah. Dan kalau kita sudah berbicara praktek, biasanya pihak yang lebih sulit untuk menerima nasihat adalah pihak yang posisinya lebih tinggi. Seorang suami biasanya sulit menerima nasihat dari istri. Orang tua biasanya sulit menerima nasihat dari anak. Abang, kakak biasanya lebih sulit menerima nasihat dari adiknya. Padahal dalam Islam, soal memberi nasihat ini sifatnya tidak mesti mensyaratkan dari yang tua kepada yang muda, dari yang posisinya lebih tinggi kepada posisinya yang lebih rendah. Tidak demikian. Kenapa? Karena al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Jadi artinya, ketika kita melihat pihak lain, sekalipun dia superior, dia di atas posisi kita, ya, maka ketika kita lihat dia mengalami penyimpangan, dia perlu dikoreksi, maka koreksilah. Sampaikan tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr, tawasau bil marhamah. Kenapa? Karena biar bagaimanapun, sekalipun dia posisinya lebih tinggi daripada kita, dia itu manusia. Dan manusia itu tidak ada yang luput, yang bebas dari kesalahan, dari khilaf, dari alpa, dari lupa. Ya, itu biasa. Nah, justru membangun suasana itulah, itu yang harus kita perjuangkan di dalam lingkup keluarga kita masing-masing. Barulah keluarga kita itu terasa sebagai keluarga yang consolidated, terkonsolidasi, kokoh hubungannya satu dengan lainnya. Karena apa? Karena tidak ada hak untuk mengatakan kebenaran itu hanya pada pihak tertentu. Kebenaran bukan hanya pada pihak suami saja. Bisa terjadi suami yang salah, yang keliru, kebenaran ada pada istrinya. Kebenaran tidak melulu ada pada orang tua.
Bisa jadi orang tua keliru, salah. Lalu kebenaran itu ada pada anak. Tidak melulu kebenaran itu ada pada pihak abang, kakak. Kemudian adik selalu salah. Tapi bisa jadi adik yang benar, kakak, abang yang salah. Nah disinilah memang sulit kalau di masyarakat timur ada semacam feodalisme, ada semacam senioritas yang berkembang. Tapi sesungguhnya Islam tidak demikian. Karenanya Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa kalian masyarakat muslim itu, anggota masyarakat itu kamushtun, laksana sisir. Kalau kita lihat sisir, anak sisirnya itu sama tinggi, sama pendek, ya. Rata dia. Dan begitulah yang dicontohkan oleh para pendahulu kita, ya. Nah cuma memang ketika yang lebih subordinate, yang lebih di bawah, hendak menyampaikan tausiah kepada yang superior, yang lebih di atasnya, dia perlu untuk berpikir keras bagaimana agar penyampaiannya sedemikian rupa tidak menimbulkan ketersinggungan pada pihak yang lebih di atasnya, tetapi pesan itu sampai. Dalam hal ini ada kisah yang sangat unik terjadi di zaman Nabi, yaitu kisah kedua cucu Nabi, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, ketika masih usia belia. Suatu ketika akan sholat di masjid. Begitu mereka hendak berwudu, mereka melihat ada seorang yang sudah tua usianya, sudah kakek-kakek, sedang berwudu. Tapi wudu si kakek-kakek ini keliru, tidak sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Hasan dan Husain mengatur satu strategi untuk menegur, mentausiah sang kakek ini. Mereka datang kepada sang kakek dan mereka mengatakan, wahai kakek, tolong bantu kami. Kami sedang berbeda pendapat dan tolong kakek menjadi jurinya, menjadi hakimnya. Apa permasalahan kalian, kata si kakek. Permasalahan kami, saudaraku ini Hasan memandang wudhu dia benar, sedangkan dia memandang wudhuku salah. Tapi menurut aku, akulah yang benar wudhunya dan dialah yang salah. Tolong kakek menjadi hakim di antara kami berdua. Siapa sesungguhnya yang benar, siapa sesungguhnya yang salah. Maka keduanya, Hasan dan Husain, berwudhulah bersamaan di hadapan sang kakek ini. Dengan wudhu yang sama persis satu dengan lainnya. Dan kedua-duanya mengikuti sunnah berwudhu yang dicontohkan, diajarkan oleh datuk mereka, Nabiullah Muhammad SAW. Setelah selesai, Hasan pun berkata, bagaimana kek, aku kan yang benar? Husain pun berkata, bagaimana kek, aku kan yang benar? Maka si kakek kemudian geleng-geleng kepala. Masya Allah, katanya. Tampaknya kalian dua-duanya benar. Yang salah aku. Demikianlah para pendahulu kita telah memberikan keteladanan bahwasanya tawasau bil haq, tawasau bis sabr, tawasau bil marhamah. Tidak pandang usia. Mudah-mudahan Allah rahmati keluarga-keluarga kita, sehingga suasana, atmosfer saling koreksi ini benar-benar hidup dan menjadi suatu hal yang biasa dalam kehidupan keluarga-keluarga kita dalam rangka mengokohkan soliditas berumah tangga kita, sehingga menjadi keluarga yang dirahmati, yang diberkahi Allah Ta'ala, baik dalam masa senang, gembira, maupun dalam masa sulit, penuh ujian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salli wa sallim